Alhamdulillah baik, Ibu. Oke. Iya, Bu Meli, bolehkah saya meminta waktunya ya, Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Ibu. Begini Bu Meli, akhir-akhir ini saya merasa kalau murid-murid saya di kelas yang saya ajar, kenapa ya, sepertinya kurang antusias, Bu, dalam, menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid saya mengerjakan tugas itu paling yang tepat waktu itu hanya 50% Bu. Saya juga merasa bingung jadinya. Iya Ibu, saya sih berharap ya Bu, atau mengharapkan solusi dari Ibu atas permasalahan yang saya hadapi gitu, tentang antusias, murid-murid saya ketika belajar di kelas, Ibu. Iya Ibu, betul. Baik ya Bu, saya ingat-ingat ya Bu, kalau saya ingat kembali, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah, ada sepertinya ada beberapa hal mungkin Bu. Yang pertama mungkin, eee, pembelajaran yang saya berikan itu mungkin membosankan untuk murid-murid saya Bu. Terus karena monoton, terus, saya juga mungkin, terlalu dominan saya yang banyak bicaranya gitu, terus saya yang terlalu banyak bercerita, terus mungkin juga, eee, sayanya kurang memberi kesempatan kepada murid-murid saya untuk, bercerita atau mengutarakan pendapat gitu, Bu. Sehingga murid-murid saya itu tidak, kurang aktif dalam pembelajaran saya. Mungkin itu ya, Bu, kalau yang saya ingat sih. Oh gitu, iya. Eh, jadi eh, kira-kira apa saja nih yang membuat siswa ibu, menurut ibu ya, kira-kira ini apa saja yang membuat anak-anak itu bisa menjadi antusias? Karena kan ibu juga mungkin punya pengalaman di kelas-kelas yang sebelumnya gitu ya. Jadi karena kan beda anak tuh kan kita beda treatment, beda apa ya namanya beda sifat-sifat anak itu ketika ini tiap tahun berbeda-beda ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Tati apa sih yang membuat murid ini antusias kalau belajar sama ibu tuh kira-kira ibu harus ngapain ya? Oh iya, Bu. Menurut saya, apa ya, Bu, sepertinya, pasti ya, Bu, setiap Mm-mm. murid yang saya ajar menginginkan pembelajaran yang asik ya, Bu, yang menyenangkan, tidak Mm-mm. membosankan, tidak, Mm-mm. monoton untuk mereka gitu ya. Mungkin Betul. itu, Bu, jadi intinya mereka itu ingin Mm-mm. belajar itu nggak Nggak tegang, itu jadi lagi mungkin asik ya. gitu teh. Mm-mm. Nggak Iya, bosan gitu jadi ya, nggak menurut itu saya lagi. Wah, ini saya iya, sependapat nih sama Bu Tati nih. Lalu menurut pendapat Ibu, kira-kira yang membuat asik tuh kalau belajar itu Ibu sendiri ya? Kalau belajar tuh kira-kira yang membuat asik itu apa sih Bu di pembelajaran itu? apa ya, Bu, eee, menurut saya ya, Bu, Mm, pembelajaran yang asik itu yang pertama mungkin pembelajaran itu berpusat pada anak. Jadi anak mm, yang lebih aktif gitu ya, Bu. mm, Terus, apalagi ya, murid, kita itu sebagai guru mm. memancing siswa supaya lebih aktif, lebih Betul, mau, betul. apa ya, berbicara gitu ya. Mm, Jadi, apa ya,
pembelajaran itu justru murid yang lebih aktif, kita mungkin memantau gitu, Bu, mungkin itu yang asik. Mhm. Terus, ketika anak sudah mulai bosan mungkin ada selingan dengan Selingan ice breaking gitu ya, iya, ice Bu. breaking ya, Bu, ya. Terus Betul. atau ada game-game yang menarik, apalagi Game kalau yang menarik. saya kan mengajar di kelas rendah ya, Bu. Jadi, Iya, mungkin games itu bisa lebih menarik untuk mereka gitu, Bu. betul betul sependapat Bu Tati dengan Bu Tati. Jadi anak-anak itu ternyata kalau pakai game itu menurut pengalaman Bu Tati itu lebih asik ya Bu ya. Nah, eh, mengenai tugas yang diberikan Ibu, saya ulas kembali itu ke murid-murid ini apakah benar-benar apa namanya menjadi satu-satunya penyebab anak itu kurang antusias, Bu? Kira-kira apalagi ya, Bu ya? eh yang menyebabkan menurut Ibu yang menyebabkan anak itu males gitu. Iya. Selain tugas-tugas yang banyak. Apa ya, Bu? Iya, mungkin karena iya yang pertama itu ya, mungkin saya juga memberi tugas yang banyak, terus pertanyaannya juga mungkin menurut Mm-mm. mereka, terlalu banyak, apalagi untuk di kelas rendah ya, Bu. Mm-mm. Dan mungkin saya juga ketika memberikan pertanyaan itu, saya kurang memberi banyak sumber sumber Mm-mm. materi atau jadi, eee pertanyaan banyak, tapi saya memberikan sumber materinya itu mungkin sedikit gitu ya, Bu. Sedikit. Jadi Mm-mm. membuat mereka itu pusing, lelah, akhirnya membuat mereka bosan, seperti itu Iya, mungkin Ibu, ya, Bu. kalau boleh tahu nih, Ibu waktu di kelas sumber belajarnya menggunakannya yang tadi ya sedikit, kira-kira apa saja Bu yang jadi sumber belajar Ibu di kelas? Yang Iya, biasanya Ibu Bu, pakai? eee, salah saya juga kali ya, Bu, saya Mm-mm. paling di kelas itu hanya menggunakan sumber belajar yang ada di kelas gitu kan, Mm-mm. kebetulan di sekolah saya ada buku dari dinas ya, Bu, Mm-mm. yang dikirim dari dinas dan ya karena merasa bahwa kelas rendah, jadi kalau sumber belajarnya hanya terlalu banyak, menurut saya mungkin agak repot gitu. Jadi Mm-mm. saya hanya menggunakan sumber belajar buku di Satu kelas sumber saja, belajar gitu Bu. ya. Mm-mm. Iya. Iya, harusnya ini ya, mungkin ada alternatif lain ya Bu ya, selain hanya menggunakan buku sumber gitu. Kira-kira eh, apalagi ya yang membuat menarik selain sumber belajarnya kita hanya biar enggak satu gitu. Sumber belajar apalagi ya Bu ya? Sebentar, Bu. Sebenarnya banyak ya, Bu, Mm-mm. kita itu materi, seperti saya kalau mengajar itu mencari materi itu dari internet ya, Bu. Mm-mm, Sepertinya kalau betul. anak-anak juga, nanti, bisa mungkin saya bawa proyektor ke Mm. kelas, Bu, kita Ah, iya ya. lihat YouTube ya, Bu, dari Mm-mm. internet atau Mm-mm. bisa menggunakan apa ya, eee, aplikasi-aplikasi sekarang kan zaman sekarang banyak aplikasinya ya, Bu. Woodwall ya, iya betul Iya, sekali Ibu. Itu saya yakin nih kalau Ibu menggunakan apa namanya berbagai macam sumber belajar seperti video YouTube, kemudian iya, membawa sendiri infokus ke kelas, kemudian ada game-game yang interaktif, itu pasti akan lebih mengasyikkan untuk murid, begitu Bu. Gitu. Jadi sekarang kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Udah ketemu belum Bu? iya. Dari obrolan saya dengan Ibu, sepertinya saya, punya insya Allah saya punya rencana, Bu. Yang pertama mungkin saya itu supaya tidak bosan, saya akan, Mm-mm. merancang pembelajaran yang lebih mengasyikkan, yang asik ya, Bu, Betul, dengan, betul. ya mungkin dengan menggunakan sumber belajar yang, lebih banyak, mungkin dari video yang sumber dari YouTube, apalagi sekarang mah anak-anak zaman sekarang mah sudah ada TikTok ya, Bu. Iya, bagus Jadi betul. Saya sepakat, Bu. tapi membukanya, tentang pembelajaran, terus kemudian yang kedua juga saya tidak akan, memberikan terlalu banyak tugas atau pertanyaan ya, Bu. Jadi hanya sedikit tapi, anak paham dengan apa yang saya sampaikan.
Yang terus saya juga akan memberikan tugasnya sesuai dengan minat dan bakat anak, Bu. Jadi, Bagus. iya, terus apalagi ya, Bu, saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Betul sekali. Terus jadi tidak terkesan memaksakan Mhm, bahwa, mhm. setiap anak itu dengan apa yang saya sampaikan, semuanya bisa menerimanya dengan sama gitu ya, Bu. Terus saya juga, ke depannya mungkin akan menggunakan, apa ya, Bu, games gitu ya, Bu, lebih banyak games, terus Mhm. mungkin bisa jadi, pembelajarannya nanti dibuat lagu gitu ya, Bu, Iya bagus sekali Ibu rencana supaya Ibu. lebih menarik. Iya Iya, bagus sekali Ibu rencana Ibu mudah-mudahan rencana Ibu berhasil ya Bu ya. Terus iya. kira-kira rencana Ibu ini akan dilaksanakan kapan Bu? Mulai kapan nih? Insyaallah Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran, sesegera mungkin ya Bu, Ya. pembelajaran yang mengasihkan, supaya, apa ya, minat dan bakat anak-anak segera tereksplor juga ya Bu, Mm-mm. sehingga murid-murid, bisa belajar dengan menyenangkan, dengan asik gitu Bu. Jadi, tanpa unsur paksaan lagi gitu ya, Bu. Jadi Iya. saya akan sesegera mungkin memilih sumber pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, Lebih anak variatif merasa ya Bu ya. merdeka ya, Bu, akan segera Mm-mm. mungkin, Bu, insyaallah Iya. supaya, anak-anak lebih antusias lagi. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung rencana yang akan Ibu laksanakan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Meli waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa, khususnya untuk saya, bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Amin. Sama-sama Ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin.